Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman yang berbahagia. Alhamdulillah kita sudah memasuki hari ketiga di bulan suci Ramadan ini. Semoga kita bisa menyelesaikan tugas ini hingga akhir Ramadan, hingga kita mendapatkan derajat muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang budiman, ini sudah mulai bermunculan, dilontarkan pertanyaan terkait dengan fidyah atau membayar fidyah. Banyak sekali beberapa pertanyaan terkait dengan hal ini, yaitu bagi orang yang tidak mampu melaksanakan puasa Ramadan, salah satu cara untuk menggantinya ya dengan membayar fidyah. Fidyah ini diartikan sebagai tebusan atau dalam syariat disebut dengan denda yang wajib dilakukan, ditunaikan karena meninggalkan kewajiban atau karena melakukan larangan. Ada beberapa orang yang wajib membayar fidyah atas puasa yang ditinggalkan. Yang pertama, termasuk ini yang kedua. Yang pertama lansia, orang tua, kakek nenek yang sudah tua renta. Termasuk juga orang yang sakit parah, yang sudah tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Dua kategori ini menjadi satu bagian dalam hukum membayar fidyah. Mereka yang sudah tua renta atau orang yang sakit yang tidak bisa disembuhkan atau tidak bisa diharapkan kesembuhannya, maka kemudian pasti mereka tidak sanggup lagi untuk melaksanakan puasa. Nah, sedangkan batasan tidak mampu atau tidak sanggup, ya sekira dipaksakan untuk melaksanakan puasa, bisa-bisa malah menimbulkan masalah baru, kepayahan atau sakit yang tambah berat dan lain sebagainya. Intinya akan memunculkan masyakoh. Oleh karenanya mereka tidak terkena tuntutan berpuasa. Kemudian kewajibannya diganti dengan membayar fidyah untuk setiap hari puasa yang ditinggalkan. Orang-orang lansia, orang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya ini, mereka tidak ada tuntutan lagi untuk mengqadha puasa, cukup dengan membayar fidyah. Kemudian yang kedua, ibu hamil, termasuk juga wanita yang sedang menyusui. Ya, ibu hamil, wanita yang sedang menyusui itu diperbolehkan untuk meninggalkan puasa bila ia mengalami kesulitan, kepayahan dengan melaksanakan puasa itu, atau khawatir atas keselamatan anak dalam susuan atau janin dalam kandungannya. Akan tetapi mereka semua itu wajib tetap untuk mengqadha puasanya. Kemudian dalam hal membayar fidyah ini bisa dibeda-bedakan. Yang pertama, jika ibu hamil atau wanita yang menyusui itu tidak puasa karena khawatir keselamatan dirinya sendiri, maka tidak ada kewajiban membayar fidyah. Termasuk juga jika ia khawatir atas keselamatan sendiri plus keselamatan anak atau janin yang ada di dalam kandungannya, maka dia juga tidak wajib membayar fidyah. Sedangkan jika dia tidak puasa karena khawatir keselamatan anak atau janin yang ada di dalam kandungan, maka ini baru wajib membayar fidyah.
Kemudian yang selanjutnya berapa tadi? Orang yang mengakhirkan qadha bulan Ramadan. Ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, orang yang menunda qadha puasa Ramadan sampai datang Ramadan berikutnya, padahal ia memungkinkan untuk segera mengqadha sebelum datang Ramadan berikutnya. Akan tetapi karena males-malesan, karena apalah dia menunda-nunda untuk mengqadha sampai datang bulan berikutnya, maka pasti ini dia mendapatkan dosa dan wajib membayar fidyah per hari puasa yang ditinggalkan. Fidyah ini diwajibkan sebagai bentuk ganjaran atas keterlambatan dalam mengqadha puasa Ramadan, dan ini bisa qaul ashah itu bisa berlipat sampai tahun yang ditinggalkan, yang ditunda-tunda itu. Kemudian yang kedua, orang yang menunda qadha puasa Ramadan sampai datang Ramadan berikutnya karena orang ini memang tidak memungkinkan mengqadha sebelum datang Ramadan sebelumnya berikutnya. Kenapa? Misal karena ada udzur sakitnya nggak mari-mari sampai datang Ramadan mana, atau dalam keadaan perjalanan safar sampai datang Ramadan malah hingga memasuki Ramadan yang berikutnya, maka orang ini tidak ada kewajiban membayar fidyah, cuman ia tetap wajib mengqadha puasa. Kemudian ada lagi, ini di kalangan mazhab Syafi'i, orang yang meninggal dunia sedangkan dia masih punya hutang puasa. Masih punya hutang puasa. Ini masyhur di kalangan mazhab Syafi'i atau golongan Syafi'iyah. Ini ada dua keadaan. Yang pertama, orang yang tidak wajib difidyai. Orang yang tidak wajib difidyai, orang yang meninggalkan puasa karena udzur, udzur syar'i, dan ia tidak memiliki kesempatan untuk mengqadhanya. Misal karena tadi sakit yang terus-menerus sampai mati, sampai mati, maka tidak ada kewajiban apapun bagi ahli warisnya perihal puasa yang ditinggalkan mayit, baik itu membayar fidyah atau nyaur utang puasa. Yang kedua, ini wajib membayar fidyah atau wajib difidyai, yaitu orang yang meninggalkan puasa tanpa karena udzur atau karena adanya udzur namun ia menemukan atau mempunyai waktu yang memungkinkan untuk mengqadha puasa. Dalam hal ini kalau menurut qaul jadidnya Imam Syafi'i, wajib bagi ahli waris atau walinya mengeluarkan fidyah untuk mayit sebesar 1 mud makanan pokok untuk setiap hari puasa yang ditinggalkan. Kalau dalam qaul qadim itu wali atau ahli waris bisa memilih di antara dua opsi, bisa bayar fidyah atau mengganti puasa untuk mayit. Nah, kita tinggal tinggal memilihnya. Para pemirsa yang budiman, kemudian pertanyaan selanjutnya, besaran fidyah itu berapa? Besaran fidyah itu berapa? Ada sebagian ulama itu mengklasifikasikan fidyah itu ada 1 mud, ada 2 mud, ada fidyah dengan menyembelih hewan dam. Nah, cuman yang kita bahas ini khusus fidyah 1 mud. Ya, khusus. Sekali lagi, yang kita bahas hari ini khusus fidyah 1 mud. Ya, 1 mud. Jadi besaran fidyah yang harus dikeluarkan oleh orang-orang yang kita sebutkan tadi yaitu 1 mud. 1 mud itu kira-kira kalau ukuran Indonesia ya antara 6 sampai 7 on lah. Ya. 6 sampai 7 on beras ya. Ya, 6
Nanti bisa dihitung-hitung sendiri lah, bisa dihitung-hitung sendiri kira-kira berapa ukuran yang harus dikeluarkan. Kemudian alokasinya kita berikan ke siapa fidyah ini? Fidyah ini harus diberikan kepada fakir atau miskin. Tidak diperbolehkan untuk diberikan kepada golongan mustahik yakat itu yang 8 sama niatul asnaf itu tidak diperbolehkan, apalagi diberikan orang kaya. Alokasi fidyah ini ya memang berbeda dengan zakat karena nas Al-Qur'annya juga berbeda. Dalam surat Al-Baqarah itu ayat berapa itu 184 itu coba fafidyatun ta'amu miskin. Berarti hanya diberikan kepada miskin. Lah kok fakir boleh, sedangkan diberikan fakir itu dengan menggunakan analogi kias aulawi saja. Karena kondisi fakir itu sebenarnya jauh lebih parah daripada miskin. Oke, saya kira itu sekali lagi besaran mud dalam membayar fidyah itu adalah satu mud, yang kalau kita samakan di Indonesia 6 atau 7 sampai 7 on atau 0,6 sampai 0,7 kilogram. Jadi ukuran beras lah, ya. Ukuran beras. Nah, kemudian pertanyaannya, itu boleh misalkan saya selama 1 bulan penuh 30 hari saya tidak puasa karena sakit misalkan, atau karena apalah yang antara tadi yang disebutkan di atas. Kemudian saya memberikan itu, diberikan 1 mud 1 hari. Kalau 30 kan 30 mud. Nah itu saya berikan 1 orang atau saya berikan kepada 30 orang, monggo. Boleh 30 mud itu kamu berikan kepada 1 orang, boleh 30 mud itu diberikan kepada 30 orang, boleh ya. Tapi ukurannya 1 mud itu untuk 1 orang ya. 1 mud untuk 1 orang. Enggak kemudian sampean melanggar harus membayar 2 mud, kemudian 2 mud zaman bagi 4 orang, enggak bisa ya. Ukurannya patokannya 1 mud untuk 1 orang. Kalau 30 mud ya bisa diberikan 1 orang atau bisa diberikan 30 orang. Kira-kira begitu. Semoga membawa manfaat, semoga membawa berkah. Sekali lagi semoga puasa kita bulan Ramadan ini sesuai dengan harapan, kita bisa full puasanya, bisa mendapatkan door prize keistimewaan dan keutamaan bulan suci Ramadan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.